Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, Pun. Perkenalkan saya Nurjana, CGP Angkatan 7, Kota Bandar Lampung, kelas 0702A, dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Haja Ardiana MPD dan pendamping praktek Bapak Joni Fiska SPD GR. Saya berasal dari SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan bermain peran coaching, di mana saya Nurjana berperan sebagai coach dan rekan saya Fevilia Sari berperan sebagai coachee. Oke, di sini ada sinopsis coaching kami. Ini tentang rekan saya bernama Ibu Fevi, seorang guru geografi di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya di dalam satu kelas. Ibu Fevi ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut dialog antara coach dan coachee. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Fevi. Bu Nur, boleh nggak sih saya minta waktunya? Saya tuh mau cerita loh tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oh, boleh banget Bu Fevi. Ayo sini yuk. Mau cerita apa? Yuk duduk sini. Oke, gini loh Bu Nur, akhir-akhir ini tuh ya, saya tuh berasa bingung banget. Murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu ya Bu Nur, jumlah murid-murid saya itu yang mengerjakan tugas hanya 50% setiap kelas Bu Nur. Ya Allah, jadi menurut Bu Fevi ini gimana nih? Apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya itu ya Bu Nur, mengharapkan sih ada solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme ya, murid-murid yang saya ajar itu Bu, karena saya lihat tuh anak-anaknya kurang bersemangat ketika saya mengajar Bu. Oke. Menurut Bu Fevi, hal apa saja tuh yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang Hmm? menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya tuh maunya murid itu mendengarkan saya, Bu Nur. Nah, kemudian yang kedua tuh, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat. Jadi kalau misalkan saya udah ngejelasin, ya udah Bu Nur, saya ngejelasin aja gitu. Jadi anak-anak saya mungkin, saya kan agak galak ya Bu Nur ya kalau di kelas ya. Jadi anak saya tuh mungkin takut gitu kan kalau mau bertanya. Tapi memang saya juga tidak memberikan kesempatan bertanya sih Bu Nur memang. Jadi anak-anak itu ya tidak aktif ketika di pembelajaran saya Bu Nur. Begitu ya Bu. Oke. Kira-kira Bu Fevi, apa saja yang dapat membuat murid Bu Fevi itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya sih Bu Nur ya, Mm-mm. sepertinya murid-murid itu menginginkan sesuatu yang berbeda dari saya. Jadi mungkin Mm-mm. pembelajaran yang asyik, Hmm. menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan sih, seperti itu sih ya saya rasakan Bu Nur. Ya, wah, saya sependapat loh dengan Ibu Fevi. Sudah pastilah murid-murid kita itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Udah pasti banget itu loh Bu Fevi. Lalu nih, menurut pendapat Bu Fevi, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu senang gitu, tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Mmm, Kalau menurut saya Bu Nur ya, Hmm? pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Bisa juga, saya gunakan ice breaking ya Bu Nur ya, ataupun Hmm. game-game yang supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Apalagi kan, jam pelajaran kita kan satu hari di kelas itu kan 3 jam Bu Nur ya. 3 jam itu kan lumayan lama Bu Nur, kalau memang, saya tidak bisa memberikan
umpan balik yang membuat anak bersemangat, ya itu tadi. Jadi anak-anaknya bosan seperti itu, Bu Nur. Iya, iya, iya. Iya, memang pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu Fevi ya. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran ya. Oke. Kemudian lalu Bu Fevi, mengenai tugas nih yang diberikan kepada murid-murid Ibu. Kan Ibu bilang tadi yang mengumpulkan tugas 50% dari jumlah siswa itu dalam satu kelas nih. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan ya? Apa penyebabnya sehingga anak-anak ini kok jadi kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan ya Bu Nur, nggak mungkin sih. Kalau yang sudah saya lakukan sih, saya itu Bu Nur kalau kasih tugas ke siswa itu segambreng Bu Nur, banyak gitu ya. Jadi tugas saya itu dari 2 soal tuh Bu Nur ya, itu mereka jawabnya bisa 2 folio Bu Nur, Masya gitu. Allah. Jadi saya tuh suka kalau banyak-banyak pertanyaan itu gitu. Jadi tapi saya tuh kelemahannya memang saya tuh nggak kasih sumber belajar yang beragam. Jadi saya tuh cuma pakai 1 buku, tapi nanti itu bisa banyak pertanyaannya, seperti itu Bu Nur. Iya, iya, iya. Nah, itu sumbernya kata Ibu hanya 1 ya? Ibu menggunakan sumber belajarnya apa itu yang 1 itu, kata Bu Fevi? Sumber belajar apa itu yang di kelas? Aku tuh pakai buku teks aja Bu Nur yang ada di perpustakaan kita. Jadi aku tuh suruh anak-anak ambil sebelum proses belajar mengajar dimulai, ambil buku di perpustakaan, kemudian nanti aku bagi sama anak-anaknya. Mereka pegang 1 orang 1 bukunya. Jadi hanya apa ya, istilahnya mengandalkan buku teks yang ada di perpustakaan saja, seperti itu ya? Nah iya Bu Nur, tapi setelah saya pikir-pikir ya Bu Nur ya, sumber belajar itu sih sebenarnya banyak sih Bu Nur ya. Ada YouTube, ada artikel, ada tulisan-tulisan di internet kita bisa searching, atau bisa juga kita gunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu Nur ya. Kayak ada TikTok, kemudian ada Reels di IG yang lagi trending gitu ya Bu Nur ya. Iya, nah betul sekali Bu Fevi. Benar banget, sebenarnya tuh banyak loh Bu Fevi sumber belajar selain buku teks saja. Ya, itu ada sumbernya, itu bisa dari video YouTube, artikel di blog. Benar sekali apa yang Ibu Fevi bilang, bisa juga dari TikTok, Reels di IG. Banyak banget malahan sekarang Bu. Kalau Ibu gunakan tuh Bu ya, saya yakin sekali ya kalau Bu Fevi menggunakan berbagai macam sumber belajar, dijamin deh pasti membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Ya, Iya. Jadi sekarang nih Bu Fevi, ya boleh saya tanya ya, apa boleh. rencana Ibu Fevi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu Nur, seperti video YouTube, bisa juga nanti saya tugas-tugas juga nanti bisa di-share di Instagram juga kan Bu Nur ya, biar lebih menarik ya kan. Dan yang kedua tuh saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, karena tugas-tugas yang terlalu banyak itu malah membuat siswa itu kurang antusias untuk mengerjakannya Bu Nur. Nah, kemudian tugasnya itu juga nanti mau aku buat sesuai dengan minat dan bakat murid-muridnya Bu Nur. Nah, istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang lagi keren itu Bu Nur. Bahasa diferensiasi itu ya biar keren gitu kan Bu Nur. Nah, jadi murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang tuh mengerjakan tugas yang saya berikan Bu Nur. Nanti itu kan materi yang bumi-bumi itu Bu Nur ya, pembentukan teori bumi itu kan kayaknya sepertinya itu bisa cocok digunakan pakai model pembelajaran sosiodrama deh Bu Nur. Jadi sosiodrama itu nanti jadikan si anak bisa kreatif buat media, kemudian bisa ada yang berperan jadi matahari, seperti itu Bu Nur. Rencana saya dalam bayangan saya sih kayaknya keren deh.
Bagus sekali rencana Bu Fevi nih. That's good idea. Saya kayaknya kalau udah, aduh, ngebayang dari ini rencana Bu Fevi, ya ampun, kayak luar biasa banget loh Bu Fevi. Ajak-ajak saya ya nanti ya. Saya jadi pengen kolaborasi loh Bu, benar aja ini. Apa namanya, mau bikin video YouTube, mau bikin video pembelajaran di Instagram, terus itu apa namanya, supaya siswa-siswa senang mengerjakan tugasnya dari pengumpulan tugasnya bisa bentuk drama, bisa bentuk puisi pantun. Keren banget deh Bu Fevi. Jadi kayaknya gimana gitu loh ngedengar rencana Bu Fevi ini. Minta dukungannya ya Bu Nur ya. Jadi semoga bisa langsung saya realisasikan gitu kan. Jadi karena saya itu terus terang Bu Nur kalau ngelihat video-video konten kreator guru-guru kita, apalagi kalau buka PMM itu ya Bu Nur ya, itu kan banyak sekali konten-konten guru yang share materi, kemudian metode pembelajaran yang mereka gunakan di kelas, itu juga membuat saya kayaknya ngide deh, boleh juga nih gitu kan. Jadi yang saya sampaikan tadi sih Bu Nur, kayaknya keren deh gitu kan kalau misalkan saya juga bisa membuat aksi nyata, bahasanya seperti itu ya Bu Nur ya. Jadi, jadi nanti aksi nyata juga nanti bisa saya langsung upload juga nih di PMM seperti itu. Iya, keren banget loh Bu Fevi. Oke Bu Fevi, jadi menurut Bu Fevi nih ya, apa komitmen Bu Fevi terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid yang saya ajar juga bisa melaksanakan Merdeka Belajar seperti yang didengungkan oleh Pak Menteri kita. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid saya itu senang ketika melihat saya Bu Nur gitu kan. Jadi harus senang dulu dengan gurunya gitu ya. Baru nanti saya akan eksplor materinya. Nah, harapan saya sih sebagai guru untuk kedepannya ketika saya sudah memperbaiki proses di dalam kelas, si murid itu tidak mengalami paksaan juga, artinya belajar dengan saya itu tanpa unsur paksaan dan memang menyukai diri saya maupun pelajaran saya. Kemudian saya juga nanti akan menyerahkan mungkin pemilihan sumber belajar Bu Nur pada murid-murid saya. Jadi saya berikan mereka buku teks tetap, tetapi mereka juga nanti saya bebaskan untuk bisa memilih sumber-sumber belajar yang lain, bisa dari YouTube, dari searching googling, dari artikel blog, bisa juga dari Instagram yang bisa mereka buka dari gadget mereka masing-masing. Iya. Kapan Bu Fevi kira-kira bisa dilakukan nih? Nggak sabar juga saya kayaknya, kok malah pengen saya gimana gitu loh. Dalam minggu ini Bu Nur secepatnya gitu kan. Jadi mulai hari ini saya sudah akan mulai searching, sudah mulai buat konten-konten kreator gitu kan ya. Jadi nanti bisa juga deh untuk awal-awal nih karena masih awam tuh kan buat konten YouTube, mungkin nanti saya minta bantuannya deh sama operator kita gitu ya, biar bisa shootnya gitu kan. Jadi biar nggak grogi seperti itu Bu Nur. Oke, dalam minggu ini ya Bu Fevi ya. Saya nanti boleh ya Bu ya melihat cara Ibu ngajar nanti di kelas ya Bu Fevi ya. Boleh sekali Bu Nur. Malah harapan saya supaya Bu Nur juga bisa melihat juga mengajar, bisa nanti juga dari bahan refleksi saya nih kira-kira apalagi nih yang masih bisa saya tampilkan lebih gitu kan. Jadi supaya ada umpan baliknya juga nih dari Bu Nur. Oke Bu Fevi, bagaimana Bu menurut Bu Fevi nih ya hasil dari obrolan kita ini Bu? Saya sih mengucapkan banyak terima kasih ya Bu Nur ya, karena Bu Nur sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya nih terkait masalah yang saya hadapi. Nah, dengan obrolan Bu Nur ini saya terbuka nih wawasan dan pikirannya bahwa ternyata
refleksi saya setelah saya mengalami proses pembelajaran itu, saya tidak boleh langsung menyalahkan murid gitu kan Bu Nur ya. Mengapa tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu atau kenapa sih jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Jadi itu akan saya jadikan refleksi, kemudian akhirnya saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi gitu kan, berkat Bu Nur juga ya sudah membimbing saya gitu kan. Jadi awalnya saya bingung, akhirnya saya menemukan nih ide-ide baru dari masalah saya. Seperti itu Bu Nur. Oh iya, iya, ya Bu Fevi. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu Fevi. Baik-baik Bu Nur. Oh ya nih Bu Nur, mohon maaf ya Bu Nur ya, saya udah ganggu waktunya nih, kasih kan ngobrol nih. Ternyata saya ada jam lagi nih ternyata di kelas 12 IPS 1. Saya mohon pamit dulu ya Bu Nur ya, mau masuk Iya kelas Bu nih. Fevi. Saya semangat Iya nih Bu mau masuk Fevi. kelas nih, mau ketemu murid-murid Semangat, hebat nih Bu Nur. semangat. Iya Bu Baik Bu Fevi. Nur, Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu Nur ya. Oke Bu Fevi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.